boleh saya di sini sebentar. Oh iya boleh. Sekitar 5 atau 10 menit sebelum orang tua Tiang pulang, dia bilang gini, saya pulang ya, pakai bahasa Bali semua. Dia selalu datang, tapi dan anehnya dia tuh selalu datang pas orang tua saya nggak di rumah. Dia cuma sampai batas di belakang kursi itu aja, dia nggak mau gini naik, itu nggak mau. Katanya kalau naik nanti dimarahin sama orang tua kamu gitu. Om Swastiastu, Semeton Kajaya Kujur dimanapun Anda berada. Kembali Tiang di Kujur menemani Semeton dalam obrolan Bali Niskara. Nah, biasa kita akan berbincang-bincang dan karena kita sudah lama tidak berjumpa, mohon maaf nih karena kita lama tidak buat video karena ada kesibukan. Di samping Tiang sibuk juga teman kita Niki nonton beliau di Om Swastiastu Om Swastiastu Li Kejur. Sudah selesai kesibukan lagi. Sudah nggih. Baru bisa buat video Nggih, sekarang. betul. Ini udah cukup lama nih. Iya. Kabar sehat nih? Sehat dan baik. Bro, kali ini Niki kita mendatangkan seorang tamu yang spesial nih. Ya. Seorang wanita cantik. Siapakah dia? Penasaran? Penasaran? Dia adalah Media Prabandari. Om Swastiastu Media. Om Swastiastu. Tapi gak tuh Niki? Astungkara baik ya. Enak? Sehat? Sehat. Kesibukan apa sekarang? Kesibukan masih kerja ngurus perusahaan keluarga ya di bidang seni. Oh, masih. Terus di bidang apa kalau? Di bidang seni? Seni. Lukisan. Lukisan. Oh, Iya. ya. Berarti pintar melukis dong. Bapak. Oh, Bapak. Kalau media coba Saya marketing yang jual. luar biasa. Semeton Kajaya 7 dan konon punya cerita unik ya waktu masih kecil pernah punya teman. Temannya itu gimana ya? Kalau menurut Tiang temannya agak sedikit aneh. Aneh. Nih, agak aneh. Nah, bagaimana keanehannya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Media. Ya. Kalau boleh cerita langsung itu cerita temennya itu aneh itu kayak gimana? Kayak gimana ceritanya? Jadi waktu itu saya kelas SD kelas 1 atau kelas 2? Kelas 1 SD. Iya. Nah, Masih ingat tahunnya tahun berapa itu? tahun 2001 atau 2002 gitu. Ya, baru tahun 2000 ya berarti. Tahun 2000. Ya. Terus gimana? Terus dulu teman saya nikah orangnya cowok, anak kecil cowok. Iya. Umurnya? Seumuran mungkin. Sebaya. Iya, sebaya. Kenalnya di mana? Gimana awalnya? Nah, jadi begini. Tiang di rumah kan ada kebun ya, ada tebel, bahasa Balinya ada tebel. Di tebel nih kok kalau lurus lagi pangkung, batas ada desa. jurang. Nih ada jurang. Nah, teman saya nikah datangnya dari sana. Oh, pernah dilihat datang ke sana? Pernah Tiang lihat. Karena di tebel nikah ada batas kan, ada batas, ada pintu. Tapi pintunya nikah karena rusak jadi siapapun bisa masuk. Awal perkenalannya itu seperti apa? Awal perkenalannya nikah suatu sore sekitar jam setengah 7 atau jam 7. Terus saya lagi nonton dulu ada serial dari luar negeri nih kok, anak tahun 90-an pasti tahu gitu. Tayangnya sore-sore nih kok, terus pas yang lagi nonton, jadi Bali yang kan terbuka. Pas yang lagi nonton, tiba-tiba ada yang tuk-tuk. Di Rabah. Iya, di Rabah. Bisa ya disentuh. Kan saya kaget, saya kira temen kan, terus baru lihat, kok siapa ini, kok mukanya asing, saya nggak pernah lihat sebelumnya. Terus dia gitu, saya kan nanya kan, kamu siapa? Pakai bahasa Bali. Bahasa Bali ya. Dia tuh cuma senyum aja, senyum terus, ya apa namanya? Nggak ngomong awalnya. Terus Tiang tawarkan, sini yuk nonton bareng gitu. Tapi dia nggak mau. Cuma dari belakang kursi aja dia sana diam, terus Tiang bawa makanan, terus Tiang tawarin, tapi dia nggak pernah mau. Tiang ada minuman gitu kan di atas meja, juga cemilan. Saya tawarin, dia nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Iya. Terus pas nanti udah lama nonton, terus dia tiba-tiba ngobrol. Terus dia nanya, sama siapa di rumah gitu.
Terus dia jawab kebetulan sendiri, bapak ibu lagi keluar, belum pulang. Kakak juga masih main di rumah teman gitu, tetangga gitu. Terus Tiang jawab, oh nggak sendiri. Terus dia bilang gini, boleh saya di sini sebentar. Oh iya boleh. Terus yaudah Tiang nonton. Terus nanti pas sekitar 5 atau 10 menit sebelum orang tua Tiang pulang, dia bilang gini, saya pulang ya, pakai bahasa Bali semua. Saya pulang ya. Oh gitu ya, rumah kamu di mana? Dia langsung lari. Nggak nyaut lagi. Nggak nyaut. Nah itu tuh kejadian berulang, mungkin sampai 5 atau 10 kali mungkin. Oh artinya setelah hari-hari itu? Iya, datang lagi beberapa hari. Di jam yang dan waktu dan pas acara TV ini kan ada, dia selalu datang. Tapi dan anehnya dia tuh selalu datang pas orang tua saya nggak di rumah. Artinya sekarang datang, besoknya atau lagi 2 hari? Nggak jeda lagi berapa hari, entah lagi 3 hari. Lama ya? Ya, baru datang lagi. Cerita lagi? Tapi dia nggak banyak omong, Pak. Dia nggak banyak omong. Dia cuma sampai batas di belakang kursi itu aja, dia nggak mau gini. Naik itu nggak mau, katanya kalau naik nanti dimarahin sama orang tua kamu gitu. Artinya dia itu ngobrol ke seperti anak-anak biasa obrolannya atau gimana? Kebanyakan sih yang nanya dia nggak jawab. Itu kebanyakan yang nanya kamu dari mana, cuma kadang nunjuk dari sana gitu. Terus setelah beberapa kali datang itu, kapan terakhir datang dan bagaimana kisah selanjutnya itu sampai tidak pernah kontak lagi? Sepertinya sih itu kejadiannya nggak sampai setahun, Pak. 1 tahun. Nggak sampai. Terus lama-lama hilang, nggak pernah datang lagi. Ya. Terus lama-lama dia, oh iya kok anak itu nggak pernah muncul lagi ya gitu. Gitu. Ya. Luar biasa sekali. Nonton video ceritanya seorang anak yang misterius ya. Iya. Bro mungkin ada yang tanya untuk. Ya tak tanya dulu dikit-dikit. Biar apa sebenarnya. Ya, Get Media. Itu kejadian di mana sih? Di daerah mana? Daerah di Ubud. Oh, Ubud ya, dari Ubud. Terus anggaplah kemunculan anak kecil itu pas saat Sarumo apa masih ada matahari apa enggak? Enggak, udah. Sarumo itu ya, udah Maghrib matahari. Ya, Maghrib ya bahasa ini. Udah matahari tenggelam ya. Ya. Pas itu dia datang. Tapi nggak ngelektekin gitu, ngelektekin karena kan saru ya. Dia jam segitu tuh kan siang juga nggak gitu. Dan bajunya itu aja yang. Oh gitu. Yang ingat. Tapi rambutnya kayak anak laki-laki biasa rambutnya. Wajahnya bisa diceritain sedikit gimana, bersih atau putih kulitnya? Agak, kalau nggak salah gitu yang inget agak pipinya agak bulat, agak gemuk. Tembem ya. Agak tembem. Terus agak kulitnya agak coklat, agak hitam coklat. Iya. Tapi takut nggak? Enggak ya. Karena mungkin masih kecil ya. Tapi tiba-tiba nongol, tiba-tiba hilang. Iya, mungkin masih kecil kan dulu nggak ngerti gitu. Mungkin karena mungkin karena kita di desa kan, udah main nongol aja gitu kan. Rumah juga dulu batasnya nggak ada pintunya dulu nih, nggak ada gini. Nah itu rumah ada tembus ke langsung ada dekat dengan sungai apa gimana? Di sebelah baratnya ada sungai. Ada sungai, terus pas pohon besar banyak, pada pohon besar. Pas di belakang rumah yang ke Tebo, terus ada pangkung batas desa. Ya. Dia bilang dia rumahnya dari sana gitu kan. Saya ingat pas saya udah gede saya baru paham, oh iya kan di sana kan nggak ada rumah gitu ya, adanya pohon bambu gitu. Tapi ngaku rumahnya di sana. Dia cuma nunjuk aja gitu. Pernah media diajakin keluar atau kemana? Yuk kita jalan-jalan gitu? Enggak pernah. Cuma dia datang aja. Dia datang gitu. Ya. Gitu. Ya sudah. Agak aneh sih. Nah, fenomena seperti ini banyak terjadi juga pada banyak orang juga. Biasanya kan yang menggedehdes ataupun yang melek ya. Nah, biasanya disenangi oleh makhluk gaib, termasuk Get Media dari cerita tadi kemunculan pas saat matahari tenggelam atau sandikala atau sarumo ya. Sarumo itu ketika gimana kalau kita natap wajah orang sudah tidak samar-samar, sudah tidak jelas sekali itu sarumo. Di mana saat-saat seperti itu makhluk gaib yang berupa memedi cenik biasanya juga muncul. Dia mencari
anggap seperti sesamanya ya, sejenisnya. Pengertiannya dia mendicenik ini senang sama orang kecil juga. Ya biasa. Itu biasanya memberi cenik juga mereka tuh bertempat tinggal ataupun kawasan yang disenang itulah ada panggung ataupun sungai yang memang ada pohon-pohon besarnya seperti yang diceritakan tadi sama Gek Media ya. Ya cuma kan karena masih kecil-kecil kan tidak ada takut dia, hanya saja kalau memang mau lagi menjalin hubungan, pasti dia masih kecil sih, memberi cinik masih kecil ya, tidak mungkin akan besar-besar. Oh, karena perbedaan waktu ya, kan kita pernah bilang satu tahun sini 10 tahun di sini 1 tahun di sana kan gitu ya. Makanya malu alif itu umurnya bisa sampai 500. Iya betul sekali dikejur. Nah sehingga kalau Gek Media mau menjalin lagi, anggaplah mau mau manggil ngundang itu. Ya diberikan sirih aja, sirih yang sudah 21 lembar sirih kemudian digulung dan dijemur dan pas saat sandikala ataupun sarumo itu dibakar. Dibakar sambil ngucapin ataupun ngomong dalam hati biar kalau memang dia masih tinggal di sana biar dia datang lagi. Oh ya, Gek Media nanya nggak namanya orang anak itu? Oh sempat dulu saya nanya, cuma dia senyum. Nggak dijawab ya? Iya, lain. Sampai sekarang nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Kalau nggak tahu namanya bisa dipanggil. Bisa, karena kan si makhluk gaib terutama di cenik ini dia kan tidak ngomong dengan bahasa kemikan, bahasa dari bibir, dengan ngomong kita dengan telepati. Ya. Ketika dipanggil, dia kan kalau dia masih ada tautan pertemanan, dia akan muncul mencari. Tapi ini kan biasanya si Meri Cenik ini memang senang membantu pada anak kecil. Biasanya ketika disenangin juga tubuhnya oleh Meri Cenik, biasanya diantarkan nyari rezeki, modelnya dia senang membantu orang dari alam gaib. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Artinya kedatangan dari makhluk ini anggaplah Muhammad Cenik. Boleh disimpulkan Muhammad Cenik? Boleh. Kalau kedatangan Muhammad Cenik ini untuk artinya untuk menemani, berteman dan menemani. Biasanya kan kadang-kadang ada anak kecil yang jatuh tapi tidak apa-apa, kan gitu. Itu biasanya Muhammad Cenik juga yang menolong secara gaib. Oh, dia senang membantu. Berbahaya atau enggak kalau umpamanya Gek Media ini meneruskan lagi berteman dengan Muhammad Cenik? Ya, kalau Muhammad Cenik tidak bahaya, karena sifat mereka tidak ada yang jahil. Jadi walaupun sekarang pokoknya Gek Media ingin berteman lagi, menghubungi lagi, bisa ya. Yang penting ada keinginan untuk berteman, gitu. Karena dia pernah dengar kalau berteman dengan makhluk itu kan ada imbalnya. Kalau Muhammad Cenik enggak. Karena dia memang senang, makhluk ini senang membantu orang. Dia biasanya kan kalau diceritakan dianggap sebagai main berayut ya, ada dadongnya, kemudian digelantingin sama digendong-gendong sama anak-anak kecil. Inilah anak kecil ini Muhammad Cenik. Ya, Muhammad Cenik inilah yang senang membantu orang biasanya tanpa dikasih imbalan. Biasanya kasih imbalan permen ataupun yang berupa bakar-bakaran seperti tadi itu, seperti base ataupun sirih yang dikeringkan kemudian dibakar, ataupun tembakau ataupun nanti tua ya. Gek Media ada keinginan untuk berteman lagi? Enggak sih Pak. Enggak ya. Kalau kita kan pernah sering nonton juga kalau di film-film itu kan Jin dan Jun, kemudian
Ucil dan Tuyul. Tuyul Iya, ya. Kan sering membantu itu, bahkan dilindungi itu kan bagus sebenarnya. Iya. Apa mau di sini seperti itu juga? Medicine emang gitu. Ya, medicine ini memang kalau medicine kan kita sudah paparkan sebelumnya. Medicine ini ada yang bentuknya ada yang medi putih, ada yang medi barak ya. Terus kemudian ada juga makhluknya medicine ya, memang makhluknya medicine dia bentuknya juga ada 2 jenis, ada 3, ada yang putih, yang merah, ada yang kecoklatan seperti di mana tanah dia diinjak di sana dia begitu warna bentuknya dia. Ya. Terus namanya medicine. Orang tuanya mau dicinik juga? Mau dicinik, mau dikelih itu? Enggak, bukan. Kalau medicine emang dia memang semua jenisnya ya. Iya. Makanya dalam lontar pun ada beberapa lontar tentang kewisesan di sana bahkan mantra saling medicine itu. Tujuannya untuk memanggil medicine ini untuk sebagai membantu secara gaib ini. Kalau umpamanya medicine dari orang tuanya, kemudian anaknya ini yang membedakan ukuran tubuhnya berbeda juga. Semuanya kalau kita kan orang dewasa sama bayi beda, sama anak beda. Kalau mau di sini yang dewasa dengan yang anak-anak yang bayi hampir sama. Ukurannya Ukuran sama, bentuk sama juga. Tapi cuma hawa tubuhnya ataupun bau biasanya kalau menerawang kan dengan hawa tubuh ya, hawa aroma dari bau dari tubuh-tubuh mereka ya, tubuh-tubuh astral mereka. Sehingga ini umurnya agak lebih besar, ini lebih kecil ya. Media mungkin ada yang ditanya kepada Bro Yudi nih tentang teman-teman anehnya. Bisa tanya mungkin yang bikin penasaran teman aneh saya ini kok ada nggak? Yang mau saya tanyakan itu kenapa dia bisa nyari saya? Kenapa nggak nyari anak tetangga, kan banyak di sana anak-anak kecil gitu. Kok bisa ke rumah saya gitu? Kemudian pas orang tuanya nggak ada lagi ya? Iya, soalnya waktu itu saya sempet nanya ke teman-teman kan di tetangga kan seumuran gitu ya. Terus mereka bilang nggak ada anak kecil, kan segini aja. Terus saya sampai sempet sih ngobrol sama ibu kan. Terus gini, Bu, tadi ada anak kecil nih, dia datang gitu. Oh siapa namanya nggak tahu, tapi saya ke ibu sih nyebutnya ya udah sebut aja namanya Kadek gitu. Iya. Ya bisa jadi kan ketika tidak ada di rumah ya, semua orang tidak ada rumah, subuh lah itu, sehingga medicine pasti untuk menjaga, untuk bareng di sana ya. Kan tujuannya untuk menjaga ya. Iya, membantu. Apakah medicine ini takut ramai, kita takut orang banyak itu? Kalau kita bilang takut ramai, enggak. Bahkan medicine ini lebih banyak dia ada di sekitar pasar-pasar ya. Ya, ada di sekitar pasar banyak sekali medicine. Terus kemudian di tempat-tempat yang ramai sangat banyak medicine ini. Nah, kalau kita bilang takut dengan keramaian, enggak juga. Ya. Memang dia membantu orang yang disenangi. Betul sekali. Ya. Jadi dia media termasuk orang yang disenangi ya. Waduh. Ya bisa saja hawa tubuhnya tis ataupun ya tis, kan hawa tubuh tis ini dia akan secara astral, secara alam gaib kan muncul bau ya, bau yang memang disenangi oleh makhluk gaib juga. Nah, yang pertanyaannya mungkin terakhir nih Bro. Ya. Kenapa dia bisa putus hubungan padahal media kan nggak pernah ada masalah dengan ngobrol aja sedikit gitu. Tapi kok bisa kok hilang nyambung lagi? Ya, biasanya medicine ini ketika kemunculannya secara tiba-tiba, kemudian ketika orang tersebut ngeh, walaupun seperti kayak media nih saat kecil kemudian mungkin aja udah mulai ngeh, bertanya, kemudian sudah ngelapor pada orang tua juga kan curiga, walaupun bukan kayak media ataupun pada orang pada orang yang orang dewasa gitu nih, muncul medicine ini kemudian ngasih sesuatu, kemudian tiba-tiba merasa curiga siapa tadi, dia kan menghilang biasanya bisa menghilang sementara, bisa juga menghilang secara permanen, tapi biasanya sementara. Ketika dia dipanggil secara kenah lah batin itu dia akan muncul lagi. Dalam arti dia tanpa sarana seperti tadi. Tapi kalau bisa dengan sarana ya biasanya dengan sarana juga. Baik, sampai lihat video luar biasa cerita dari media tadi sudah menceritakan tentang pengalaman masa kecil ya. Nanti kan mau datang lagi kan minggu depan. Iya. Katanya cerita yang lain yang lebih seru lagi ya. Iya, Astenggara.
Oke, Medan, terima kasih sudah hadir menemani kita di Sumedang Jaya 7 yang sudah cukup lama juga tidak buat video ini, mungkin sudah banyak yang kangen. Kemudian ada Gap Media yang menceritakan pengalamannya, mudah-mudahan nambah wawasan ya tentang dunia malu halus. Baik, sampai di sini jumpa kita untuk kesempatan kali ini. Gap Media sudah berjanji akan datang lagi dan akan bercipta lebih seru lagi. Kita akhiri sampai di sini, bro. Kita akhiri dengan promo Santi. Om Santi 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 Om.